Khodam bisa dendam dengan pemiliknya, dan banyak pula kejadian dendam tersebut dilampiaskan kepada keturunan sang pemilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada video kali ini saya berusaha membahas tentang khodam. Istilah khodam berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah pembantu. Akan tetapi di Indonesia istilah khodam lebih populer sebagai sebutan bagi jin pendamping manusia. Sedangkan menurut ras khodam ada bermacam-macam. Itu ada yang berasal dari jin dan setan kajiman, atau ruh manusia yang mati tersesat, atau yang mati karena bersekutu dengan setan untuk kepentingan kehidupan duniawi. Dan bentuk khodam ini tergantung permintaan dari kebutuhan. Jadi jelmaan khodam bisa berwujud macan atau harimau, ular, buaya, kucing, kera, bisa juga berwujud sebagai diri manusia sendiri. Akan tetapi seseorang yang memiliki khodam ini harus berani menanggung konsekuensinya. Khodam bisa dendam dengan pemiliknya, dan banyak pula kejadian dendam tersebut dilampiaskan kepada keturunan sang pemilik. Jadi jika khodam tersebut tidak berani dengan pemiliknya, maka dia akan melampiaskan dendam tersebut kepada anak keturunan sang pemilik. Khodam ini bisa menuntut balas keturunannya, tapi kalau keturunannya kuat malah bisa menurut. Tapi kalau tidak, keturunannya akan diganggu terus dan akhirnya dibantai juga. Para sahabat semua, sekilas khodam memang bisa membantu manusia dalam kehidupan. Akan tetapi untuk urusan kerohanian, khodam tidak mampu berbuat apa-apa, karena khodam sendiri tidak mampu memasuki kedalaman hati manusia. Para sahabat semua, bagi manusia yang sudah menyadari dan ingin kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia harus melepaskan itu semua untuk kembali suci. Dan untuk melepaskan khodam, kita harus tahu ada beberapa titik dalam diri manusia yang sangat disukai oleh khodam. Yang pertama adalah kolbu, yang kedua adalah nafsu, yang ketiga adalah rasa atau rasa. Mari kita bahas selanjutnya. Sebuah kolbu, seseorang yang mulai berzikir serta menata hati, maka akan terlihat cahaya terang yang berasal dari hati. Lalu bagaimanakah kolbu yang disukai oleh khodam atau setan? Yaitu sebuah kolbu yang menyerang akal. Jin, khodam, serta makhluk gaib lain mampu hadir dalam pandangan manusia yang bertujuan untuk membingungkan manusia. Maka kebingungan manusia pada saat merasakan terganggu oleh makhluk halus akan menimbulkan kebingungan dan ketakutan di dalam hidupnya, sehingga manusia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam salah satu hadis, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ingatlah bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Bila ia telah baik, maka baiklah sekalian badan, dan bila ia rusak, maka rusaklah sekalian badan, dan bila rusak, maka binasalah sekalian badan. Itulah yang dikatakan hati. Yang kedua adalah nafsu. Dengan ibadah yang selalu kita lakukan, saat itulah setan yang sangat halus mampu memasuki perasaan manusia dengan berdalih bahwa ibadah kita lebih baik dari sifat, pembenaran diri, merasakan diri kita lebih baik dari makhluk lain, dan lain sebagainya. Perlu kita pahami bahwa tujuan ibadah itu sendiri adalah untuk mengatur akhlak, maka janganlah meninggikan ibadah daripada akhlak tersebut. Allah berfirman di dalam surat Yusuf ayat 53, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhan. Sesungguhnya Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Perasaan adalah titik yang sangat sensitif sekali terhadap hal yang bersifat gaib atau batin, sehingga rasa atau rasa tersebut mudah sekali tersentuh akan hal-hal gaib. Itulah sebabnya bulu kuduk seseorang terkadang mendadak berdiri tanpa sebab, dan rasa ini sendiri adalah salah satu pintu batin yang sangat mudah sekali untuk mendeteksi terhadap hal-hal yang bersifat mistik atau bersifat batin atau bersifat gaib. Para sahabat semua, oleh karena itu bagi seseorang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali suci di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita sadarkan diri kita bahwa kita harus mampu mengantisipasi terhadap 3 hal yang ada di dalam diri manusia tersebut, supaya ketiga hal tersebut mampu terkondisikan dengan baik, dan ketiga hal tersebut menjadi pintu untuk kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita selalu istighfar di dalam ketiga titik tersebut, sehingga ketiga titik tersebut menjadi titik yang bercahaya, bukan sisi gelap yang ada pada diri kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.